vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca dan renungkan masih melanjutkan sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang kemarin sudah kita baca, perikop tentang pokok anggur. Dan inti dari semuanya itu adalah ditegaskan dalam bacaan hari ini, undangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Kristus akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saat kita membaca khotbah perjamuan terakhir dalam Injil Yohanes, kita dapat melihat banyak buah Roh Kudus. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan 9 buah Roh Kudus itu. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah 9 buah roh yang direnungkan oleh Santo Paulus. Yesus telah berbicara tentang damai sejahtera, dan kita merenungkan damai sejahtera
sebagai buah perjanjian baru pada hari Senin yang lalu. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Pada hari ini, Yesus mulai berfokus pada kasih. Kasih itu adalah kasih agape. Dan bagaimana kita tetap dan tinggal dalam kasih ilahi dengan menaati perintah-perintahnya. Selain itu, Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang buah roh yang disebut sukacita. Sukacita tidak seperti kesenangan sesaat, melainkan bersifat kekal abadi. Sukacita tidak seperti kesenangan dapat hadir bersama dengan penderitaan. Sukacita adalah kepuasan rohani yang terdalam. Cinta mendatangkan sukacita, dan sukacita karena cinta memuaskan hasrat terdalam hati dan jiwa kita sebagai aspirasi yang paling membara, karena manusia diciptakan untuk mencintai dan dicintai oleh Tuhan sendiri, Sang Sumber Kasih. Di samping sukacita juga ada damai sejahtera. Damai sejahtera, buah Roh Kudus. Roh Kudus membangun damai sejahtera di hati manusia saat Roh Kudus menuntun manusia agar hidupnya semakin selaras dengan kehendak Allah Bapa dan memberi kita manusia kemenangan atas semua kecenderungan manusiawi kita yang kerap kali membawa konflik yang tak berujung. Kecuali itu, Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera di antara manusia karena Ia mengarahkan kita kepada kebajikan dan kepada keharmonisan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kasih, sukacita, dan damai sejahtera adalah buah-buah Roh Kudus yang mendasar. 3 buah berikutnya berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Buah roh yang keempat, yaitu kesabaran, yang juga berarti lambat akan marah. Allah kita seringkali menyatakan dirinya sebagai pribadi yang lambat akan marah. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, serta dosa-dosa. Lihat Kitab Keluaran, bab 34 ayat 6-7. Di sini kita dapat melihat pentingnya kesabaran dalam khotbah yang disampaikan Yesus ketika Yesus mengajarkan bahwa kesedihan para muridnya pada akhirnya tidak serta-merta akan tetap menjadi kesedihan, melainkan diubah menjadi sukacita. Injil Yohanes bab 16 ayat 20. Maka kesabaran adalah kesediaan untuk menanggung derita dalam kesetiaan. Itulah kesabaran sebagai buah roh, bukan sekadar sabar menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kesabaran dalam penderitaan
karena iman akan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang diperintahkan Yesus adalah agar kita mengasihi seperti yang Dia lakukan dan siap memberikan bukan hanya waktu dan harta kita kepada sesama, tetapi juga mempersembahkan hidup kita dalam karya kasih dan pelayanan ini bagi sesama dan bagi Tuhan. Selanjutnya disebut kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri sebagai buah roh pada kategori 3 terakhir. 3 buah roh terakhir yang disebutkan oleh Santo Paulus kalau kita baca dalam terang Injil pada hari ini mengajak kita agar kita semakin percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Injil Yohanes bab 14 ayat 1. Maka meskipun kita tidak mendengar nasihat untuk bersikap lemah lembut atau kesetiaan dan penguasaan diri, dalam khotbah ini kita diajak untuk berjuang. Alih-alih menyerah pada dosa kemarahan yang mematikan, kita diajak untuk bersikap lemah lembut. Kita diajak untuk menolak amarah. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh amarah. Maka penguasaan diri, kelemah lembutan dan kesetiaan menjadi perpaduan dalam penghayatan iman atas Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia menghayati sabda Tuhan yang membuat hidup kita terus-menerus diperbaharui oleh sabdanya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.